Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil Qurama wal Fudala, para alim, para ulama yang sangat kami hormati, seluruh jamaah Masjid Agung Bangkalan, baik dari kaum bapak maupun ibu yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita sekalian masih diberi rahmat, nikmat, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini, dan masih diberi kesempatan lagi untuk mengikuti Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk dan bimbingan beliaulah kita menjadi manusia yang beriman, kita menjadi manusia yang bertakwa, dan insya Allah kita akan menjadi manusia yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema qadha dan qadar. Seperti yang sudah sering kita dengar, bahwa qadha dan qadar adalah bagian dari rukun iman yang 6. Kita hafal dari rukun iman yang 6, yang ke-6 adalah percaya kepada adanya qadha dan qadar. Oleh karenanya, maka tidak boleh tidak, sebagai orang yang mengaku diri kita beriman, harus percaya, harus menjadikan keimanan kepada qadha dan qadar ini adalah bagian dari keimanan yang kita harus menancapkan dalam dada kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, cuman kadang kita sering rancu untuk memahami apa sih qadha dan qadar itu. Hal ini juga demikian yang dialami oleh para ulama. Ternyata para ulama juga berbeda pendapat di dalam memahami dan membedakan antara apa itu qadha dan apa itu qadar. Sehingga terkenal di kalangan ulama ungkapan ijtama'a idaftaraqa waftaraqa idajtama'a. Nah, ini ungkapan ini terkenal, ijtama'a idaftaraqa, ijtama'a ittahada, ijtama'a idaftaraqa. Artinya kalau dipisah maka maknanya satu. Ijtama'a, dua kata ini berkumpul, idaftaraqa, kalau dipisah-pisah. Apa itu qadha, apa itu qadar, maknanya satu, yaitu ketentuan Allah sejak zaman azali, di mana Allah mengetahui segala sesuatu, Allah menghendakinya, dan Allah menulisnya, dan Allah menciptakannya. Ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Baik qadha dan qadar ketika dipisah maka maknanya adalah sama. Maka ungkapannya ijtama'a idaftaraqa, berkumpul ketika berpisah. Tetapi iftaraqa, berpisah manakala ijtama'a. Kedua kata ini berkumpul, qadha dan qadar dikumpulkan dalam satu ungkapan, bi qada'in wa qadar. Maka di situ ulama juga berbeda pendapat.
Berbeda pendapat dalam artian ada yang mengatakan bahwa qadar ini lebih dahulu, yaitu ketentuan Allah, pengetahuan Allah tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ketetapan Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah sejak zaman azali itu adalah qadar. Sementara qada itu adalah kejadian yang merupakan penjabaran daripada takdir Allah yang sudah ditakdirkan sejak zaman azali itu. Ada yang mengartikan terbalik. Dalam yang mengartikan seperti pengertian yang pertama ini seperti Ibnu Hajar. Ini seperti yang pertama ini. Kalau yang kedua seperti umpamanya Raghib Al-Asfihani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran itu dikatakan bahwa qada lebih dahulu daripada qadar. Dalam artian qada adalah ketentuan Allah sejak zaman asali, sementara qadar adalah penjabaran daripada qada itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kata para ulama tidak penting bagi kita untuk mengetahui kedua perbedaan tersebut. Yang penting bagi kita adalah mengimani adanya qada dan qadar tersebut. Di mana qada dan qadar itu adalah seperti yang kami sampaikan tadi, iftaraqa idza jatama'a wa jatama'a idza iftaraqa. Maknanya satu ketika berkumpul, maknanya satu ketika berpisah, dan maknanya berpisah ketika berkumpul. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hal itu sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan inna kulla syai'in biqadar, bahwa segala sesuatu itu aku ciptakan sesuai dengan qadar. Dalam ayat lain disampaikan wa kana amrullahi qadran maqdura. Semua ketetapan Allah itu pastilah terjadi. Dalam hadis juga banyak kita sampaikan, kita dengarkan bahwa Nabi menyampaikan tentang bahwa kita harus percaya dengan adanya qada dan qadar. Seperti umpamanya dalam hadis yang cukup panjang, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Nanti di bagian terakhir hadis ini ada penyampaian Nabi yang mengatakan wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarallahu syaa, kata Rasulullah. Wa idza asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu, fala taqul, maka janganlah kau mengatakan lau anni fa'altu kada, seandainya saya begini, karena kada, pasti yang terjadi begini. Keliru saya tidak begini, sering kita mengatakan demikian dalam keseharian kita. Keliru saya tadi tidak begini, seandainya begini pasti begini, seandainya itu datang pasti begini. Kata Rasulullah, la taqul law asabaka syai'un fala taqul law kana kadza walakin qul, tetapi kamu harus mengatakan qadarullahu syaa. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksud dengan qada dan qadar tersebut. Kemudian hal ini meluas, pemahamannya menjadi meluas dari beberapa ayat, dari beberapa hadis yang kemudian dipahami oleh masing-masing, maka muncullah beberapa aliran-aliran. Nanti ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah, ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Jabariyah yang dari maknanya Jabariyah, manusia ini robot. Manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jabar, manusia dipaksa. Karena katanya aliran ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah telah menciptakan kalian semua
wa ma ta'malun, dan apa yang telah akan kamu lakukan itu sudah ditakdirkan semua, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya itu sudah ada qada dan qadarnya. Manusia hanya menjalani qada dan qadar. Ini aliran Jabariyah yang mengatakan begitu, sehingga manusia dalam perbuatan apapun ini adalah sesuai dengan qada dan qadar. Kemudian muncul aliran Qadariyah yang nanti juga menjelma bagian dari Mu'tazilah itu, yang mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pedomannya ayat tersebut bahwa Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali dia harus merubah dengan dirinya sendiri. Sehingga menurut aliran ini, perbuatan manusia ini adalah semuanya kehendak manusia, bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah. Manusia yang menentukan dia akan menjadi baik, dia sendiri yang harus berusaha. Dia akan menjadi jelek, manusia sendiri yang menentukan. Jadi aliran ini sudah muncul dari zaman ba'da tabi'in itu. Kemudian muncul aliran yang kita kenal dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini gabungan dari Imam Maturidi dengan Imam Al-Maturidi dengan aliran Ahlus Sunnahnya yang dikenal dengan Ahlus Sunnah ini. Kemudian dia menyatakan bahwa manusia ini memang ditakdirkan semuanya oleh Allah, tetapi dia sendiri masih punya peluang untuk bisa berusaha bagaimana dia bisa merubah nasibnya diri sendiri. Artinya semuanya memang ditakdirkan oleh Allah, tapi manusia berusaha, barangkali Allah bisa memberikan takdir yang lain. Hal ini karena memang ada peluang untuk masuk ke situ, bahwa ada orang yang membagikan takdir itu, ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kesempatan peluang itu di situ bahwa takdir mubram adalah takdir ketentuan yang ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, yang memang itu tidak bisa dirubah. Tetapi ada takdir mu'allaq, di mana Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada sebab-sebabnya, digantungkan dengan sebab. Kalau dia begini, maka akan begini. Kalau dia begitu, maka akan begitu. Inilah peluang di mana kita juga yang menakwilkan yamhullahu ma yasha wa yusbit, bahwa Allah itu bisa menghapus dan bisa menetapkan. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Yang penting beramallah kalian semua, tidak perlu memikirkan tentang qada dan qadar itu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka setiap orang pasti dimudahkan untuk menggapai sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah membaca sebuah ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, bahwa barang siapa yang mau memberi, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna dan dia percaya terhadap ketentuan Allah di akhirat kelak, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan-jalan yang lapang. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang qada dan qadar. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita jadikan sebagai tambahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk mengambil alih bagian ini. Ya.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mulia Bapak Kiai, setiap manusia ada garis tangan. Garis tangan itu merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Apakah punya nasib yang baik atau punya nasib yang baik? Apakah garis tangan itu hak paten? Apakah bisa berubah dengan doa-doa kita setiap harinya kepada Allah? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, bahwa setiap manusia itu punya garis tangan. Kalau berbicara garis tangan ini, saya teringat terhadap gurauan kita sehari-hari, bahwa dalam kehidupan ini kita punya garis tangan, punya tanda tangan, punya campur tangan, ada lagi buah tangan. Ini ternyata juga ikut merubah segala sesuatu. Yang berawal garis tangan. Garis tangan itu ditentukan oleh tanda tangan. Nah, tanda tangan itu juga dipengaruhi oleh buah tangan, katanya. Tapi juga ada yang mempengaruhi juga adalah campur tangan. Ini yang luar biasa. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa garis tangan secara pasti ketentuan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal Allah menciptakan manusia. Itulah yang dimaksud ilmullah, ilmu Allah, wa masyiatullah, kehendak Allah, wa kitabullah, itulah ketetapan dari Allah, wa khalqullah, dan itulah ciptaan Allah. Jadi takdir itu meliputi 4 itu. Yang pertama ilmullah, itu sudah diketahui oleh Allah semua. Apa yang akan terjadi, semua itu di pengetahuan Allah. Wa masyiatullah, dan itu adalah kehendak dari Allah. Wa kitabullah, dan kemudian dicatat oleh malaikat atas perintah Allah. Uktubu, uktubu. Kata Allah, catat itu, catat itu. Catat. Nah, ini sudah ditetapkan, wa khalaqullah, dan diciptakan oleh Allah. Tetapi ada sesuatu tersebut yang memang dikehendaki dan diciptakan oleh Allah digantungkan kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Dalam artian ada pilihan. Kalau orang ini begini, nanti dia akan begini. Ya, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau benar dia baik, ya itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi dalam artian kata ayat tersebut, manusia punya pilihan untuk memilih mana jalan yang akan dia tempuh. Meskipun takdir Allah juga menentukan bahwa dia nanti akan memilih jalan ini atau jalan yang lain, itu juga takdir Allah. Tetapi manusia diberi pilihan-pilihan tersebut. Sehingga mana yang dia pilih, maka itulah yang menjadi takdirnya. Meskipun pilihan tersebut adalah bagian dari takdir yang dimu'allakkan, yang digantungkan. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak akan ada yang bisa merubah kepada qadar illa du'a kecuali doa. Maka ketika nanti dia berdoa, maka itulah takdir yang akan dia jalani. Tetapi Allah juga tahu bahwa dia mau berdoa atau tidak juga Allah tahu. Nah, peluang-peluang di situ ada, sehingga kita kalau berdoa ketika istikharah, lah itu yang terjadi. Ya Allah, in kana hadza katabtani khairan faqdirhu alayya. Ya Allah, kalau ini baik bagi saya, maka takdirkanlah bagi saya. Wa in kana hadza khairan
fala takdirhu ilayya, janganlah takdirkan kepada kami. Nah, di situ peluang-peluang untuk bisa bagaimana kita menjalani pilihan-pilihan yang mungkin itu bagian yang menjadi nasib baik bagi kita. Saya kira begitu. Oke. Wah, terima kasih. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Mungkin ada lagi satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti kita harus itu kan berarti ada sesuatu yang kita akan tahu karena saya di hari ini berarti sama saya itu seperti itu masih terus saya masih melakukan bagaimana pada hari ini apa itu masih ada saya pada Salam. Kenapa sih fenomenan pula? Mungkin kayaknya dia tuh berliai minta tanggal yang baik. Oh. Terima kasih. Mohon maaf karena pengaruh mic yang kurang ini sehingga kami kurang mendengar barusan. Jadi mengenai hari baik dan hari tidak baik. Jadi ada orang yang percaya primbon. Ini hari baik, ini hari tidak baik. Memang itu ada dua versi bahwa memang di antaranya ada hari-hari yang percaya kepada hari baik dan tidak baik. Tetapi kalau kita mengacu kepada tafsir Al-Quran yang mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Itu dalam menafsirkan itu saya pernah membaca bahwa ada yang menafsirkan wal asri itu memang demi waktu asar, di mana manusia ini kenapa Allah bersumpah dengan wal asri, karena manusia itu katanya kalau waktunya masih panjang itu sombong. Umpamanya zuhur kita mau bekerja, kita kerja waktu zuhur, kita melihat pekerjaan kita, masih lama. Maghrib masih lama, selesai. Pasti selesai. Tetapi ketika waktu asar itu muncul penyesalan. Aduh, sudah asar. Sebentar lagi maghrib. Sementara saya belum bisa menyelesaikan ini. Maka orang itu akan merasakan penyesalan bahwa dia akan merugi. Tapi dalam satu tafsir mengatakan asrun itu sebenarnya maknanya adalah masa. Makna dari asrun itu zaman. Asrus sahabah, zaman sahabat. Asrul khulafa, masa khulafa ar-rasyidin. Allah mengungkapkan wal asri, memilih kata asrin ini menunjukkan bahwa semua waktu itu baik. Sehingga Allah bersumpah dengan wal asri itu, kata para ulama, semua waktu itu baik. Pilih silakan waktu apa saja, semuanya baik. Karena di waktu-waktu itulah semuanya Allah juga menciptakan semua makhluk-makhluknya ini. Tetapi ada yang mempercayai bahwa ada waktu-waktu yang umpamanya ini waktu nahas, itu memang yaumi nahsin, ada waktu nahas itu. Cuman kita juga jangan menggantungkan kepada selain Allah. Kita hanya berusaha, mudah-mudahan waktu ini adalah waktu yang ditetapkan yang baik bagi saya. Tetapi jangan kita yakini kalau tidak di hari ini, ini yang keliru. Ya, kalau tidak hari ini tidak baik, kalau tidak tanggal sekian, ini keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang keliru. Karena semua waktu itu baik. Berdasarkan penafsiran tadi itu, wal asri, demi masa. Lah, Allah bersumpah dengan demi masa, karena semua masa itu baik, katanya para ulama. Sehingga kita bisa memilih
semua yang bisa kita inginkan sesuai yang kita inginkan. Yang jelas, waktu di mana kita dilahirkan itu adalah waktu yang paling baik bagi kita. Jadi kalau kita mau pilih waktu, tidak usah susah-susah. Kita lahir hari apa, itulah hari yang terbaik bagi kita. Karena kita dilahirkan ke muka bumi ini dan sampai sekarang dalam sehat walafiat, berarti itu adalah hari dan waktu yang terbaik bagi kita. Jadi nggak usah capek-capek cari primbon gitu. Kapan tanggal kita, hari tanggal, umpamanya kita dilahirkan hari Rabu, itu adalah hari terbaik bagi kita. Niati bahwa setiap pekerjaan kita diawali pada hari yang terbaik bagi kita, yaitu hari di mana kita dilahirkan. Insya Allah. Jadi, saya kira demikian. Mohon maaf. Ini ada pertanyaan. Nah, di luar tema. Mohon maaf, ada di luar tema, katanya bagaimana cara berdoa yang benar agar bisa dikabulkan hajatnya. Ini berdoa yang benar, ini perlu tadarru, khusyuk. Lagi tadarru itu menunjukkan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah. Khusyuk, benar-benar kita ini fokus kepada Allah dan meminta sesuai dengan kadar kemampuan kita. Artinya jangan meminta yang di luar nalar, tetapi mintalah ya itu yang terjadi seperti yang tadi kita sampaikan. Ya Allah, in hadza katabtani khairan li faqdirhu li. Kalau ini adalah terbaik bagi saya, maka takdirkan bagi saya untuk memilikinya atau menjalaninya. Wa in hadza khairan, kalau ini adalah jelek, syarron, jelek bagi saya, fala taktubhu wala takdirhu alayya, janganlah kau takdirkan bagi kami. Karena kita tidak tahu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadangkala kita menyukai sesuatu, tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang jelek bagi kita. Dan kadangkala kita membenci sesuatu, wa asa an takrahu syai'a, kadangkala kita membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, ternyata sesuatu itu adalah baik bagi kalian. Lah oleh karenanya maka kita berdoa itu adalah minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, in hadza katabtani khairan, kalau ini adalah jalan yang terbaik bagi saya, faqdirhu ilayya, maka takdirkanlah bagi kami. Kalau tidak, maka jangan takdirkan bagi kami. Jadi, saya kira itu rambu-rambu untuk berdoa, sehingga tidak minta ya Allah anzil alayya dhahaban wa nuhasan minas sama, ya kan, memaksa. Ya Allah, turunkanlah emas dan perak dari atas langit. Wah, ini namanya memaksa gitu. Berdoa apa memaksa gitu. Jadi kita tadarru, khudu kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah Anda kepadaku, pasti akan aku kabulkan kepadamu. Cuman para ulama mengatakan, kalaupun tidak dikabulkan hari ini, bisa jadi dikabulkan di lain hari. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, tetapi karena Allah melihat kita belum siap menerima pemberian itu. Kalaupun kita tidak dikabulkan, mungkin anak keturunan kita yang nanti akan dikabulkan oleh Allah. Karena seperti yang tadi, karena kita belum pantas menerima pemberian yang besar itu. Dan yang terpenting adalah al-istiqomah. Al-istiqomah itu ainul karomah. Ini istiqomah itu adalah bentuk kekaromatan itu sendiri. Karena kadang kita ketika minta kepada Allah, hati kita dalam keadaan tadarru, khusyuk, mengharap. Tetapi ketika besok hari, 2 hari, ternyata hati kita sudah tidak seperti itu, berarti kita ini sudah pindah alamat, katanya. Jadi kantor posnya ini yang mau menyampaikan surat bingung, ini kemarin orangnya di sini, tapi sekarang
Mana dia gitu loh. Dalam artian ketika kemarin minta perilakunya, dia juga orang yang taat, khudu, tadarruk, berharap kepada Allah, tapi kemudian hatinya berubah, maka itu namanya pindah alamat. Ketika pindah alamat, malaikat yang mau menyampaikan surat permintaan permohonan tadi itu bingung, ini orangnya mana. Maka ini namanya butuhnya istiqomah tuh di situ. Butuhnya istiqomah di situ. Kita selalu dalam kondisi seperti itu. Kita memohon kepada Allah. Ketika Allah mau mengabulkan, kita berada pada alamat seperti di mana kita mengajukan proposal tadi itu. Tetapi ketika kita mengajukan proposal dan ternyata kita pindah alamat, kantor pos pun bingung. Ini orangnya nomaden katanya pindah-pindah alamat gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan istiqomah tadi itu. Ketika kita istiqomah, insya Allah permintaan-permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami juga bagi para jemaah sekalian. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdasy syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man anzala al-Fatihata al-mu'azzamata was-sab'a al-masani wal Qur'an al-'azim, nas'aluka ya Rabbana an taftaha lana fi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina fi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tarzuqana bi rizqi ahli al-khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli al-khair wa an tahsyurana fi zumrati ahli al-khair wa an tahfadhana fi dinina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina min kulli fitnatin wa mihnatin wa bu'sin wa dair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutimmu kulli khair wa dafi'u kulli dair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.